Selamat malam saudaraku sebangsa dan setanah air. Berjumpa kembali dengan saya Rius Warugu di channel Albi Update TV. Beberapa hari yang lalu Partai PSI melalui Grace Natali dan Samara Amani dipermalukan di salah satu stasiun televisi karena mendukung Prabowo Gibran, di mana sebelumnya mereka ini benar-benar menyerang Prabowo pada saat 2019 yang lalu, dan kini mereka mendukung Prabowo, dan kita lihat videonya berikut. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang adab, ya kan, ada ketum PSI dulu bilang Pak Anies pembohong di depan presiden. Kemudian memberi Pak Prabowo uwet kebohongan, pemimpin pembohong, ya kan. Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini. Siapa itu Bang? Siapa itu Bang? Samara yang ngomong, jadi itu lebih sadis menurut saya. Itu Oke, sadis. Samara silakan. Beretika. Saya mau Kita kasih jawab, ruang dulu. saya mau jawab dua hal dulu. Ya, kita kasih ruang dulu. Jawab Bang. dulu yang pertama, pertanyaan saya Anda bilang Gibran nyolot. Nggak apa-apa, Bang Iqbal ini kebetulan maju di Jakarta Selatan. Satu-satu kita dulu, Bapak-bapak. Jadi kita beri tepuk tangan. Kita kasih ruang dulu, kita kasih ruang dulu. Siapa tahu Bang Iqbal akan dapat suara besar di dapil saya dulu. Silakan Samara. Bisa jawab nggak Nggak pertanyaan apa-apa. saya? Nyebut itu politik dinasti, nyebut Gibran nyolot dan harus Oke. diberitahu. Nggak Silakan apa-apa, dijawab. kita akan jawab pertanyaan yang Iya, teman-teman sekalian, memang sangat sulit sekali didapatkan dari seorang pemimpin yang konsisten dengan kata-katanya. Dan kita lihat Partai PSI ini sebenarnya, jujur ya, sebelum-sebelumnya saya sangat kagum ya dengan Partai PSI ini. Namun akhir-akhir ini saya melihat bahwa mereka inkonsisten ya. Dan hari-hari ini kita juga melihat bahwa mereka ini karena tidak lolos di Senayan di 2019 yang lalu, memang mereka melakukan upaya-upaya manuver politik yang memang luar biasa. Dan kita tahu mereka melakukan tindakan-tindakan yang sulit untuk dapat dipercaya, yang tidak masuk akal. Ya, kenapa? Ya, kita tahu bahwa anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, hanya 2 hari menjadi anggota PSI dan menjadi ketua umum Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan itu menggegerkan bangsa Indonesia ya, yang hanya 2 hari menjadi anggota bisa menjadi ketum ya. Dan memang mereka pandai ya, pandai sekali untuk melihat peluang, di mana karena seorang anak presiden ini mereka yakin ya, dengan menjadi ketua umum Partai PSI bisa mendongkrak ya pemilih Partai PSI. Dan tapi saya melihat bahwa ini juga bagian daripada upaya Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, tetapi biar bagaimanapun juga Tuhan pasti melihat mana yang baik dan tujuannya buruk. Pasti juga kita akan lihat nanti hasilnya di 2024. Ya, setelah 14 Februari 2024 ini kita pasti akan melihat dan tahu hasilnya bagaimana. Saya yakin bahwa pemimpin ke depan Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi bangsa ini. Tetapi bagi saya adalah tak lain yang layak menjadi pemimpin di negara ini adalah Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena kita lihat sendiri kemampuan Prabowo Subianto ya, dan juga Gibran Raka Buming Raka yang baru saja beberapa tahun terakhir ikut di dunia politik dan hanya pernah menjadi wali kota saja, dan menjadi pemimpin di negara ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena memang negara ini besar. Tapi kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpengalaman, tidak punya kemampuan lebih, tidak punya kemampuan yang mumpuni, maka negara ini pasti hancur dan tidak akan mungkin bisa sejahtera. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita lebih jernih berpikir supaya presiden 5 tahun ke depan adalah orang yang mampu membawa Indonesia ini lebih maju, sejahtera. Dan saya juga melihat bahwa Prabowo Subianto, gagasan-gagasan yang diberikan, bahkan janji-janji yang tidak masuk akal, seperti makan siang gratis. Saya sendiri tidak suka ya diberi makan siang gratis. Kenapa? Bukan saya tidak mau makan, tetapi itu bukan kebutuhan saya saat ini. Ya, dan juga uang itu ya bukan sedikit. Dan saya melihat bahwa program-program seperti itu ya
tidak tepat ya untuk bangsa ini. Banyak hal lain yang bisa membuat warga negara Republik Indonesia bisa maju dan sejahtera. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mari kita lihat track record dari seorang pemimpin yang bisa memimpin negara ini. Dan kita tidak salah pilih. Karena masa depan bangsa ini yang menentukan adalah kita ketika kita akan melakukan pemilihan di 14 Februari yang akan datang. Salam NKRI. Saya Rizwa Rubu dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.